pergerakan ini buat teman-teman mungkin baru dan sedikit eh, tidak nyaman mungkin ya di awal, karena memang banyak yang harus dikerjakan, barunya juga punya extra miles yang teman-teman bisa kerjakan yang tadinya nggak biasa teman-teman kerjakan. Jadi kemarin saya juga di awal sekali berbicara kepada Pak Endang dan Kang Enda, kita akan banyak sekali perubahan terutama di sistem kerja yang dilakukan oleh teman-teman di marketing, terutama di CS dengan di apa namanya terutama di CS ya, terutama di customer service, karena kita coba mau membenahi customer service. Oke, kita mulai hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama adalah saya apresiasi buat teman-teman dari Kado Permata dan Gibran Akika, karena dalam waktu 1 bulan ini melakukan banyak perubahan, dan perubahan yang tadi saya bilang yang belum pernah dilakukan sekarang coba dilakukan dan disiplin dilakukan gitu ya. Nah, kenapa saya tadi bilang banyak yang mungkin tidak nyaman lah bahasanya seperti itu, karena ya hal yang baru, dan hal yang baru itu dalam tanda kutip kita push dengan cukup kencang lah bahasa gitu, kita push dengan cukup kencang, dan akhirnya supaya apa? Supaya mendapatkan ritme kerja yang sekiranya teman-teman bisa hadir, bisa punya ruh di situ, bagaimana teman-teman melihat dari sistem kerjanya teman-teman gitu. Maka kemarin itu kan ada beberapa yang teman-teman buat ya. Yang pertama adalah dari sisi sosial medianya ya, kontennya, terus kemudian dari sisi dari sisi uploadnya ya itu, kemudian dari sisi CS-nya, bikin story-nya ya, story sosmed dan story WA, terus kemudian japri-japrinya ya, di follow up-nya, terus kemudian ada customer baru, dilihat bagaimana penyesuaiannya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita memberikan, bisa dibilang semacam culture baru atau cara kerja baru buat teman-teman di Kado Permata dan Gibran, supaya nanti kedepannya teman-teman Gibran dan Kado Permata tuh punya ritme kerja yang baik, kira-kira seperti itu, dan bisa terukur. Jadi sudah sistem kerja yang baik, yang kedua adalah terukur. Makanya kita senang sekali teman-teman melakukannya dengan baik ya. Saya apresiasi buat teman-teman semua melakukan apresiasi dengan baik, dimana melakukannya itu dengan handle atau ngeklik ya, atau mengerjakan setiap apa yang kita minta, kira-kira kayak gitu. Nah, salah satu contohnya misalnya adalah misalnya contoh salah satu, misalnya ini yang dilakukan oleh Kang Dadan misalnya. Nah, pertanyaannya, dulu pernah dilakukan nggak Kang Dadan seperti ini? Cek Kang Dadan. Halo? Halo, dulu pernah dilakukan nggak Kang? Seperti ini Kang. Kalau untuk report seperti itu, Bun, pernah. Bun itu Bun. Sini. Kepasangin. Selengkap ini kah? Enggak. Ya. Jadi kenapa ada alasannya kenapa kami memberikan
format seperti ini supaya Kang Dadan dan teman-teman yang lain itu tahu bahwa apa yang dikerjakan itu ada alat ukurnya. Misalnya contoh di sini di tanggal, ya misalnya contoh di sini nih. Ya misalnya contoh di tanggal 2 nih. Ya di tanggal 2 misalnya. Nah, akhirnya pertama adalah Kang Dadan tahu kotanya mana aja. Dulu mungkin nggak tahu nih kotanya, eh, karena tidak tercatat misalnya atau nggak ada dalam format, kotanya belum belum bisa diinin. Itu yang pertama. Ya, kotanya jadi tahu dan tahu nih kota mana aja yang di luar jangkauan. Jadi tahu kalau misalnya dari sisi advertiser itu akan melihat bahwa kalau semakin banyak berarti kualitas iklannya makin jauh lah, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi leads-nya. Nah, mungkin selama ini ya se-feeling kita aja sebagai CS lah, kira-kira kayak gitu kan ya. Feeling kita sebagai CS aja nih, oh ini bagus ini apa. Nah, tapi kalau misalnya di sini Pak Endang dan Kang Enda juga bisa lihat, oh ternyata di sini ada yang closing, ada yang warm, ada yang cold dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya yang checklist adalah memberikan kepada kita bahwa oh ini sudah dikerjakan oleh Kang Dadan gitu. Ya, buat teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi yang sudah dikerjakan oleh teman-teman ini punya pengaruh yang sangat signifikan. Kenapa? Karena dengan ini teman-teman punya ritme kerja yang sekiranya itu baru dan akan tahu pekerjaannya sampai mana. Kira-kira kayak gitu. Ya, sampai misal Oktober, oh ternyata nih ada bulan Oktober nih yang mau akikah. Ya kan tinggal lihat aja nih yang bulan Oktober apa aja, terus kemudian tinggal di japri-japri. Ini dari tanggal 1 udah bulan Oktober. Ya kan? Misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya contoh dari sisi split order seperti ini gitu. Nah, kita buat kayak gini, kenapa teman-teman semua, supaya kita juga tahu perjalanan iklan kita dan strategi kita itu seperti apa nanti di kedepannya. Karena selama ini kita hanya melihat, oh ini tahu dari sini, itu cuma tahu-tahu aja gitu. Ya, tetapi tidak ada yang utuhnya seperti apa. Supaya apa? Supaya kita tahu posisi dari orang yang closing itu di daerah mana, pakai apa, ya kan, kayak oh ini ternyata di Gibran itu sate menjadi hal yang menarik. Nah, ya kan, sate dan gulai. Nah, ini nanti di press release juga bisa dibuat sate itu menjadi rekomendasi. Atau kalau mau nambah yang baru, ini yang jadi rekomendasi untuk mengganti atau menyamai sate lah, kira-kira seperti itu. Ya kan? Nah, termasuk sampai jumlah ekornya dan lain-lain. Gitu. Oke, jadi teman-teman ini yang kita buat supaya teman-teman tahu dan stakeholder kayak Pandang Kang Enda itu tahu juga pekerjaan yang dilakukan sama teman-teman. Jadi tidak hanya ditanya doang gitu. Jadi Kang Enda nggak perlu nanya-nanya tiap hari gitu. Ini kerjanya kayak gimana? Ini kayak gimana? Ini kayak gimana? Karena apa? Sudah ada datanya. Kalau teman-teman kerjakan, ya kan? Kalau teman-teman kerjakan itu sudah ada datanya. Gitu. Ya. Nah, tenang aja teman-teman, saya juga kerja bahasanya. Karena saya mencatat semua iklan pekerjaan teman-teman itu saya rangkum dalam satu matriks. Ya. Nah, jadi ini ketahuan dan lain-lain. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman melihat bahwa Kang Enda dan Pak Enda tahu bahwa oh ini perjalanan dari iklannya. Jadi iklannya nggak cuma nanya aja, tetapi juga tahu perjalanannya seperti apa. Gitu. Maka kita rangkum semua, teman-teman semua, ini menjadi evaluasi di bulan September. Ya, kira-kira ini evaluasi di bulan September. Oke, nah kita mulai dari Kado Permata dulu teman-teman semua. Izin untuk ngebesarin. Ya terlihat ya semua ya. Ya.
Oke, jadi ini yang diambil per tanggal 29, mungkin ada per tanggal 28 malam berarti ya, 28 malam. Nah, tadi saya lihat ada updateannya, kita tidak mengambil updatean ya, karena sudah diolah data sama Mbak Dian. Jadi Mbak Dian itu menjadi pendampingnya teman-teman, juga mengolah data dari teman-teman semua. Supaya apa? Supaya kita tahu nih pengambilan keputusannya seperti apa. Gitu. Ya. Nah, misalnya contoh untuk closing rate dari Kado Permata itu 11,9%. Dari mana? Dari jumlah closing dibagi dengan jumlah leads yang terdata dari hasil yang ditulis sama sama Kang Dean. Jadi ada fungsinya tuh Kang Dian nulis itu adalah kita mengukur bagaimana efektivitas dari seorang CS berapa bisa mengclosingkan gitu. Nah, Kang Dian itu closingnya 11,9%. Nah, kemudian yang kedua adalah misalnya contoh awal bulan minggu 1 di Indonesia transaksi FB dan IG. Kemudian minggu ketiga itu semua sumber transaksi menurun. Nah, ini menarik. Nah, ini kan menjadi kita bisa mengolah data apakah nanti di minggu ketiga besok kita perlu ada naikin promo karena ternyata di minggu ketiga ini malah turun. Bukan minggu keempat nih malah promo gitu, bahasanya seperti itu. Bukan minggu keempat malah promo, tapi minggu ketiga malah promo karena ternyata minggu ketiga turun misalnya. Nah, itu kan salah satu keputusan yang kalau misalnya nggak ada data itu nggak bisa diambil keputusannya. Tapi dengan data yang disajikan oleh teman-teman, kita bisa olah. Nah, tugas kami, saya sama Mbak Dian itu adalah mengolah data supaya datanya itu bisa diputuskan oleh tim manajemen. Gitu. Ternyata di minggu ketiga itu turun. Nah, pertanyaannya kenapa turun dan lain-lain. Nah, itu bisa kita jabarkan nanti. Tapi posisinya adalah di minggu ketiga ternyata data yang dihadirkan turun. Nah, kemudian minggu keempat itu ada kenaikan lagi. Kenapa kenaikan? Nah, biasanya ada PD. Jadi, teman-teman harus ngerti siklus orang untuk DP di Akika ini adalah di minggu keempat dan minggu pertama. Ya. Nah, teman-teman harus paham bahwa di pemain Akika itu punya cycle ya. Jadi pemain Akika itu punya cycle. Kemarin saya sudah sempat ngomongin ya bahwa cycle pemain Akika itu dari bulan ke-7. Betul ya? Dari bulan ke-7, hamil bulan ke-7 sampai kelahiran hari ke-40 sekitar 4 bulan. Tetapi hot buttonnya itu ada di hamil 1 minggu. Gitu. Ya, hot buttonnya di hamil 1 minggu. Misalnya dia kayak contoh sekarang tanggal 4 sampai 5. Ya dia Akikah. Udah menentukan tanggal gitu. Nah, tapi sebelumnya 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya itu mereka sudah mulai nyari-nyari. Nah, mereka perbandingkan hot buttonnya di mana? Di hamil 1 minggu. Ya, kenapa saya minta untuk Mbak Dian itu nge-push yang bulan Oktober, teman-teman terus nge-push di bulan Oktober karena kita supaya teman-teman itu diingat terus oleh mereka. Jangan sampai karena ini bulan Oktober nih, misalnya contoh bulan Oktober. Nah, teman-teman follow up-nya cuma seminggu sekali. Kalau bisa cepet. Ya, cepet itu bisa apa? Bisa setiap hari atau bisa seminggu 3 kali. Gitu, sehari selang-seling lah bahasa seperti itu. Kita kasih trust factor yang teman-teman punya. Ya, jadi dalam jangka 4 bulan itu ada 1 bulan yang dia putuskan tapi di hot buttonnya di 1 minggu untuk model bisnis Akika. Maka follow up itu harus terus-terusan tuh. Kalau udah bulan Oktober nih, yang nulis bulan Oktober itu harus di follow up terus teman-teman. Meskipun dia nggak respon, itu nggak jadi masalah. Pak, kalau di blok gimana Pak? Jawabannya ya wajar nanti kalau di blok lah bahasa seperti itu karena kita follow up.
Dan kita follow up itu sampai memang terus-terusan mereka follow up. Nah, bagi yang tidak akhirnya misalnya bulan ini nih, ya, bagi yang bulan ini saya sarankan ke Kang Enda dan Pandang adalah bagi yang tidak closing di bulan ini bisa dimasukkan sebagai agen. Mereka mungkin nggak closing nih, tapi kita bisa closing. Mereka bisa jadi agen kita. Kita tawarkan jadi agen. Jadi Mbak Novi, posisi Mbak Novi adalah memfollow up orang-orang yang tidak closing itu untuk bisa jadi agen. Gitu ya. Jadi Mbak Novi jadi punya job desk orang-orang yang tidak closing, posisinya adalah itu bisa Mbak Novi kerjakan untuk di pendaftarannya sebagai agen. Sementara yang closing, ya kan, yang closing itu kan ada potensi repeat order. Nah, itu mungkin dipegang sama Kang Dean langsung, misalnya seperti itu. Ya. Nah, gimana kalau Gibran? Nah, makanya kemarin saya bilang ke Pak Endang, mungkin dia bisa bikin sistem agen atau sistem reseller gitu. Nah, supaya apa? Supaya data-data yang 400 itu, ya sekarang kan ada 400-an, kalau di teman-teman Kado Permata ada sekitar 600 hampir 700-an. Nah, posisinya data itu jadi gitu. Data itu yang tidak closing itu bisa di follow up jadi agen. Kan lumayan kalau misalnya ada sekitar 10% aja ya orang akhirnya jadi daftar agen, itu posisinya di Kado Permata mungkin ada 60-an. Nah, itu bisa dibikin pola baru. Gitu ya. Kalau 60-an, terus kemudian ada closing satu bulan, nah kita bikin pertemuan secara online ya. Terus kemudian ada closing 1 per bulan, itu udah 60 order. Gitu. Ya. Nah, makanya yang tidak closing ini itu bisa di follow up sebagai agen. Gitu. Nah, tapi yang closing yang tadi 1 minggu hot button ya itu dikelola sama sama Kang Dean, bisa jadi follow up, referensi dan lain-lain. Itu kan Kang Dean ini termasuk yang bagus banget soal referensi karena stabil kalau di referensi ini. Gitu ya. Kemudian iklan FB menjadi yang utama saat ini, terus kemudian RO juga bagus. Itu menandakan bahwa setiap minggu itu ada repeat order dan secara market itu kedapat lah. Ya, secara market dapat. Nah, terus kemudian ternyata TikTok kan berjalan, alhamdulillah. Waktu itu pernah beriklan ya Pak Endang ya di TikTok ya? Iya. Iya, soalnya pas saya lihat, iya ada yang ratusan ribu, saya bilang, wah ini berarti pernah ngiklan di TikTok nih, saya bilang. Pernah aja. Gitu. Oke, jadi ini teman-teman untuk di Kado Permata. Nah, untuk Gibran gimana? Nah, untuk Gibran ini sebenarnya punya potensi, Bapak Ibu semua. Nah, misal, tapi ini harusnya saya lupa nih ya. Ini closing rate-nya sekitar 5,5%. Oke, jadi ini closing rate-nya ini sekitar 5,5%. Nah, berarti perlu ditingkatkan lagi sama untuk Kang Dadan untuk bisa minimal di angka misalnya 8% untuk bulan kedua, atau lebih bagus lagi sama dengan Kang Dadan sekitar 10%-an gitu ya. Nah, ini saya lihat memang potensinya bagus di iklan karena wajar untuk pemain akikah di daerah Bekasi ya, daerah Bekasi itu sangat-sangat wajar buat mainnya di sosmed. Nanti saya jelaskan ya, salah satunya saya jelaskan nanti ada. Kemudian di sini malah bedanya ya sama di sini, ini minggu ketiga turun. Nah, di sini ini stabil, kita anggap minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, ke-4 nih stabil nih. Tidak ada penurunan secara signifikan. Gitu. Malah minggu ke-4 malah ada penurunan
secara 5 dari sisi closingnya. Nah, pertanyaannya, apakah PID kemarin promosi PID menjadi bagus? Jawabannya ternyata di teman-teman Mbak Dian menanyakan itu ternyata kurang dapat atensi. Gitu, kurang dapat atensi. Nah, ini kita evaluasi untuk selanjutnya seperti apa kita mau buat promo-promo di bulan Oktober, karena ternyata di PID ini tidak mendapatkan atensi. Misal contoh Gibran ya, yang malah di PID agak ke bawah seperti itu. Nah, kemudian kantor ini yang menjadi menarik kemarin. Kantor ini salah satu yang cukup kita bisa unggulkan ya. Yang kita bisa unggulkan di kantor adalah gimana caranya Kang Dadan ini dikenal sebagai atau bisa closing di kantor. Jadi setiap ada orang yang mau closing, karena Gibran itu terletak di tengah-tengah kota lah bahasanya seperti itu kalau bisa naikin ke kantor gitu ya, bisa aja ke kantor ya, bisa gimmicknya lah, kita pakai gimmick-gimmicknya gitu. Jadi kita bisa mainkan Gibran itu gimmick-gimmicknya supaya dari sisi Gibran dikenal tuh di daerah situ. Saya sangat apresiasi sekali dengan membagi-bagikan balon gitu. Saya apresiasi sekali dengan membagikan balon. Nah, tinggal posisinya adalah kita harus lihat jangan balon aja gitu, tapi misalnya ada selembaran yang bisa ditempel atau di apa namanya Pak, di tiangnya, selembaran tentang promosi di Akika gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah penyebarannya, kalau bisa jangan hanya di depan kantor, tetapi penyebarannya bisa di tempat-tempat ramai gitu ya. Penyebarannya bisa di tempat-tempat ramai, misalnya contoh di depan apa namanya, depan perumahan ya, depan perumahan, atau pas lagi depan pasar, betul, atau pas lagi CFD, atau ada lagi posyandu. Nah, itu saya tuh punya pengalaman Pandang, saya kan 3 tahun di Bubur Bayi Pak Endang. Iya. Nah, Pandang tahu Bubur Bayi dulu Baby Luck nggak? Sekarang distributornya punya brand namanya Aiko. Daerah Bekasi cukup terkenal tuh. Nah, itu dulu distributornya dari perusahaan yang saya handle. Nah, itu salah satunya adalah dia bekerja sama dengan posyandu gitu, bekerja sama dengan kader dari apa namanya, posyandu, untuk bisa, kalau dia kan Bubur Bayi ya, jadi yang mau MPASI, nah itu di MPASI. Nah, itu bisa dengan cara itu kalau dari sisi offline. Tapi konteksnya adalah kita mengenalkan salah satunya ke teman-teman bahwa yang namanya brand itu bisa tidak hanya online tapi juga offline. Makanya saya bilang saya cukup apresiasi yang dilakukan sama Gibran Akika gitu ya. Nah, tinggal note-nya, kalau bisa ajak Kang Dadan mereka itu kalau udah mulai hot, ayo Bu, kapan main ke kantor, saya dapat hadiah nih Bu gitu. Ya kan? Kira-kira kayak gitulah bahasanya. Kalau kita ngobrol bisa Bu di kantor, nanti Ibu kita kasih bonus tambahan. Nah, biasanya dia agak tertarik tuh. Ya, Ibu Bapak itu biasanya agak tertarik. Nah, saya terima saya terima ini, saya terima itu gitu. Oh, ya udah, nanti kita coba, kita bisa obrolin. Nah, karena memang kekuatannya Kang Dadan itu ada di ada di kantor. Ternyata kita track selama 3 bulan kemarin. Seperti itu. Oke ya. Ini
evaluasi di bulan September, insya Allah di bulan Oktober kita coba lebih maju lagi. Kenapa? Karena banyak hal yang akan kita coba lakukan. Nah, makanya saya mau menjelaskan terkait dengan poin-poin nih. Ini agak panjang, mungkin pengetahuan buat teman-teman semua dan bisa menjadi strategi yang baik ya. Nah, yang pertama adalah ini saya lagi meriset Pak Endang, Kang Enda. Jadi ini jenis akikah menurut market lah bahasa seperti itu. Nah, saya bagi tiga. Yang pertama adalah market atas. Nah, ini market atas ini akikah yang menyasar market menengah ke atas. Itu audiensnya kalau orang PV bilangnya A, B, C, D, E. Jadi kalau semakin ke bawah itu semakin tingkat ekonomi semakin rendah. Jadi kalau menengah ke atas itu AB. Nah, ciri-ciri akikah market atas itu harga paket akikahnya di atas rata-rata, ya. Kemudian sudah terisi tim dari segala divisi. Kemudian hierarkinya sempurna, ada owner, CEO, manager, staff dan lain-lain, ya. Kemudian konsisten dalam konten, karena dia misalnya banyak konten video. Maksudnya konsisten apa? Dia punya tone warnanya, punya sistemnya dan lain-lain. Kemudian yang paling penting sebenarnya di sini yang menjadi beda adalah memakai call artis. Jadi dia memakai endorse artis secara konsisten, minimal setiap 1 bulan 1. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah budget marketing yang cukup tinggi, karena dia harus ada iklan, dia harus ada diskon, dia harus ada gimmick, dia harus ada aktivasi dari endorse atau KOL. Nah, yang terakhir adalah fokus ke branding, karena mereka fokusnya adalah bagaimana sebanyak-banyaknya orang bisa mengenal dari brand dia. Lewat mana? Lewat artis gitu. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu adalah market bawah. Akikah yang menyasar market bawah. Jadi dia itu beririsan B tetapi banyak di C dan D. Kira-kira kayak gitu. Nah, apa sih ciri-ciri market bawah? Nah, yang ciri-ciri market bawah itu adalah akikahnya itu cukup terjangkau. Ya, akikahnya cukup terjangkau. Nah, kemudian yang kedua, itu dia itu punya kandang, dapur, dan kantor. Ya, dia punya kandang, dapur, dan kantor. Jadi bukan rumah pribadi, tetapi dia punya kandang, dapur, dan kantor. Ya, nah, terus kemudian dia juga konsisten kok, gitu. Jadi market bawah itu bukan brandnya nggak bagus, enggak. Kita nggak ngomongin brand yang nggak bagus. Dia fokusnya adalah konsistennya di konten desain, gitu, bukan konsisten di konten video. Nah, yang keempat adalah fokus di supply chain. Jadi dia itu punya ciri bangun kandang, bangun dapur, sama kantor. Dia punya ciri seperti itu. Nah, budget marketing dia juga tinggi kok, gitu. Budget marketing dia tinggi. Kenapa saya bilang tinggi? Ya karena dia main supply chain, jadi dia menahan banyak aktivasi branding, tetapi dia main di supply chain. Harga kambing yang cukup rendah, kemudian dapur yang cukup efisien, ya, tim yang efisien, kemudian kantor juga efisien, gitu. Jadi dia fokusnya di supply chain, ya. Tapi budget marketing juga ada, gitu. Budget marketingnya juga tinggi. Terus kemudian dia fokusnya bukan fokus di branding, tapi fokusnya menekan biaya agar tetap murah. Ya, fokusnya adalah menekan biaya agar tetap murah. Seperti itu. Nah, itu market bawah. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Kemudian ada market tengah. Ini market tengah. Ya, ini market tengah. Ini akikah yang menyasar market tengah atau bawah. Market tengah itu BC. Apa sih ciri akikah market tengah? Ya, market tengah itu akikahnya nggak bisa mahal, tapi juga nggak bisa murah. Mahal apa? Karena dia nggak bisa ngundang KOL atau endorse artis secara konsisten. Tapi juga tidak bisa murah karena dia punya keterbatasan biaya untuk bangun supply chain. Supply chain itu bisa dibilang susah. Karena otomatis dia harus kerjasama bangun
kandangnya, kemudian dia harus bangun dapur sama kantornya gitu. Nah, tetapi dia itu main di kue besar, tetapi banyak juga yang main. Ya, nah itu ciri-ciri akikah marketnya yang tengah. Siapa aja, misalnya contoh, ya. Nah, ini market atas, market bawah, dan market tengah. Nah, misalnya contoh nih, market atas siapa? Akikah 86, ya kan? Akikah Nurul Hayat, Rumah Akikah, Akikah Express. Posisinya kita nggak ngomongin banyak atau tidak banyaknya orderan mereka ya. Kita nggak ngomongin di situnya, tapi kita ngomongin adalah mereka itu fokusnya di branding, maka artisnya itu banyak banget. Iklannya juga gila-gilaan. Gitu, ya. Mereka tuh sebulan sekali harus ada artis yang mereka endorse sebagai salah satu cara untuk menaikkan branding mereka. Nah, saya pernah dengar kabar satu kali artis itu mereka bisa menghabiskan dana sekitar 30 sampai 50 juta. Ya. Mungkin artisnya dalam tanda kutip tidak tidak dibayar. Misalnya kayak gitu. Tetapi dia diberikan sama brand itu yang premium. Misal seperti itu. Ya, secara dihitung-hitung ya habis juga 20 juta, 30 juta. Tapi artisnya impact-nya dia ngasih satu video aja. Ya, cukup ngasih satu video aja. Misal seperti itu. Ya, nah ini salah satu yang konsisten nih dengan market atas. Ada Akikah 86, Akikah Nurul Hayat, Rumah Akikah, Akikah Express. Nah, misalnya market bawah di mana? Nah, market bawah yang teman-teman kita kenal itu di Ternak Kita Group. Ternak Kita Group itu bangun supply chain. Beda sama market atas, dia itu nggak bangun supply chain. Kalau kita dengar misalnya, ya kan Rumah Akikah itu numpang gitu ya. Ya kan? Brandnya gede tapi numpang gitu. Masaknya numpang, ini numpang, kandangnya numpang kayak gitu. Vendor semua dia. Fokusnya di brand aja tuh. Nah, tapi Ternak Kita itu setelah saya pelajari, posisinya adalah membangun supply chain. Itu memang susah sekali dicontoh sama orang. Gitu. Dia ya posisinya di di Jabodetabek aja ada sekitar 4 dapur. Gitu. Dia punya 4 dapur di Jabodetabek. Belum di Karawangnya, belum di Subang, Purwakarta. Ya kan? Dia jadi setiap kota itu membangun dapur-dapur. Tadi dia membangun supply chain. Dari sisi brand ya mungkin nggak dikenal. Gitu. Dari sisi brand nggak kayak Akikah, Rumah Akikah, Nurul Hayat atau Akikah 86 gitu. Enggak. Tapi mereka membangun supply chain. Untuk apa? Untuk menekan biaya. Jadi supaya mereka masuk juga. Gitu. Jadi harganya, budgetnya juga terjangkau, tetapi dia bisa main dengan cukup cepat. Gitu. Nah, terakhir adalah Akikah market tengah. Siapa mayoritas pemain Akikah? Ya kan? Mayoritas pemain Akikah. Kenapa saya bilang mayoritas? Ya karena semua kita dari sisi budget nggak kuat, ya. Tetapi dari sisi market tengahnya, kita juga pengen harga serendah-rendahnya. Gitu. Makanya saya bilang ini marketnya market tengah. Gitu. Sementara market bawah karena supply chain-nya bagus, marginnya juga bagus. Market tengah karena dia nggak punya budget untuk naikin artis, dia juga harganya juga nggak bisa tinggi, tetapi dia lihat bahwa teman-temannya itu diskonnya gede-gedean tuh. Akhirnya apa? Akhirnya budget marginnya menipis. Gitu. Nah, ini contoh brand saya kasih tahu ke teman-teman semua bahwa oh, ternyata ada ya brand kayak gitu, ada teman-teman. Gitu. Nah, saya memberikan pengetahuan. Nah, studi case-nya untuk Akikah market tengah ini saya beberapa bulan yang lalu tuh sempat meriset ya. Dan ini menurut saya menjadi valid karena salah satu yang dibicarakan oleh para pengusaha Akikah, yaitu namanya Prestige Akikah. Tahu ya teman-teman ya?
Ya. Tahu ya franchise Akika ya. Di Jabodetabek itu cukup eh, di apa ya? Diobrolin lah. Iklannya kok di mana-mana dan lain-lain kan seperti itu. Maka kalau kita lihat ya, kita coba lihat dari sisi ininya teman-teman, dari sisi data-datanya. Contoh misalnya Prestige Akika ya, dia itu saya bilang mengambil tengah. Kenapa? Karena dia pengen tinggi ya, dia pengen budgetnya tinggi tapi dia nggak bisa konsisten call artis, tetapi dia apa, menjaga atau ya bisa dibilang menjaga konsisten dari sisi kontennya itu bisa dibilang sangat-sangat jernih lah dan konsisten. Nah misalnya contoh pewarnaan ya kan, terus kemudian konten-kontennya. Nah, ini dari sisi konten. Jadi teman-teman semua, teman-teman bisa lihat bahwa dari sisi konten ini dia bisa memberikan orang akan melihat bahwa oh ini bisa dipercaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia itu punya yang namanya fokus di video iklan. Jadi perlu dibedakan teman-teman. Nanti kita lihat Gibran ya. Nah, kemarin Gibran sama Kado Permata kan bikin video ya. Nah, posisinya adalah beda antara video iklan sama video sosmed. Ya, beda antara video iklan sama video sosmed. Apa sih bedanya? Bedanya adalah dari sisi bagaimana mereka menyampaikan konten. Nah, contoh kayak gini. Contoh di Gibran. Yang dilakukan sama Gibran kemarin ini Yang ini ya. Nah, ini. Yang ini nih disebut dengan video sosmed. Kenapa? Kenapa saya bilang video sosmed? Karena ini tidak langsung menjual. Gitu ya. Jadi dia itu ada ceritanya, ada alurnya. Nggak langsung ke arah, ini kita ngejual nih, seperti itu. Nggak hard selling. Nah, ini disebut dengan video sosmed. Boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Gitu. Tetapi memang bukan untuk jualan. Ya, bukan untuk hard selling. Nah, hard selling seperti apa? Misalnya contoh, ini yang dilakukan sama Prestige Akika. Makanya saya nge-riset itu cukup dalam supaya teman-teman tahu oh ternyata ada loh bedanya antara video iklan sama video sosmed. Nah, ini namanya video. Oke. Ini namanya video iklan. Kenapa? Sudah ada hooknya di awal. Ya, dia nggak ngomong soal apa, tapi dia udah bilang 1,8 juta paket Akika all in. Nah, ini namanya hook. Dia udah ngasih tahu nih, 1,8 juta paket Akika all in. Ya, dia udah punya headline itu. Nah, diantar sampai depan rumah. Nah, ini benefit-benefitnya. Box, bento. Kan dia langsung ngasih tuh. Habis dari hook, dia ngasih benefit-benefitnya teman-teman. Nanti sebagai Kang Reza sebagai bisa ngelihat. Ya. Kemudian ada tadi gratis fruity. Ya. Jadi minumannya itu dijadikan gratis teman-teman. Gitu. Jadi di dalam tanda kutip dia dapat ini dapat minuman gratis ya. Padahal mah kita kan pakai juga ya. Gitu kan. Kita kan pakai juga, tapi karena cara bahasanya beda, ya itu dianggap sebagai salah satu benefit. Kemudian bonus berlimpah. Kita juga pakai bonus berlimpah kan sama bonusnya, ya kan? Nah dia pakai free stroller.
kita juga bisa pakai free stroller lah, bahasanya seperti itu. Sama, ya kan? Nah, dalam waktu 15 detik sampai 30 detik mereka sudah selesai. Ya, dan insya Allah teman-teman semua ini sudah saya masukkan ke, sudah saya downloadin lah. Kok di sini sih? Saya sudah downloadin untuk Kang Reja pelajari iklan-iklannya nih. Nah, ini cuma 15 detik Kang Reja misalnya no. Dia dapat apa aja dan lain-lain. Nah, ini iklan. Wah, cuma 1,8 juta sudah bisa akikah mudah. Jasa akikah termudah dan termewah. Kebersihan dapur terjamin. Bersertifikasi halal MUI, diskon no. Oke, ini saya sudah masukkan ke Google Drive. Nah, maksud saya adalah teman-teman semua, ini kita di bulan Oktober akan coba untuk membuat konten video iklan. Ya, konten video iklan yang tadi teman-teman buat itu adalah video sosmed. Ya, video sosmed. Nah, ini kita bikin video iklan. Maka nanti kita mungkin akan banyak ngobrol, Kang Reza mungkin sama saya nanti kita akan buat minimal 5 konten video iklan. Ya, kita akan buat minimal video iklan. Nah, video iklan ini buat apa? Buat memberikan satu poin penting terhadap iklan kita nanti selanjutnya. Karena kan iklan kita kan kalau teman-teman lihat itu atau teman-teman dapat itu iklan kan rata-rata apa? Rata-rata desain ya. Betul nggak? Ya, rata-rata desain. Nah, gimana dengan prestis? Nah, misalnya kita lihat asset library-nya. Prestis akikah. Dan di sini teman-teman, dia itu tidak, ya kelihatan ya. Dari iklan dia itu tidak ada, atau satu yang paling terakhir. Ini dia satu aja yang paling terakhir itu bulan Februari. Habis itu dia pakai video semua. Nah, sementara misalnya contoh di Gibran Akikah itu masih banyak kita pakai iklan ini. Ya. Atau di Kado Permata Akikah desain. Ya. Kita masih pakai yang seperti ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nanti kita akan coba memulai untuk kita pakai video iklan. Ya, makanya nanti Kang Reza bisa ngobrol sama saya, kita ngobrol terkait dengan konten-konten kita. Ya, apa aja yang mau dibuat dan lain-lain itu kita bisa ngobrol supaya nanti berubah iklannya. Makanya saya bilang ini yang kedua adalah campaign ads akan berubah gitu. Karena di perubahan itu saya lihat memang harus ada yang pertama supaya nggak jenuh iklannya ya, dan itu ada perubahan-perubahan banyak ya, misal contoh ya ditambahin ads-nya dan lain-lain. Kita akan lihat seperti itu. Makanya saya bilang ini minimal 5 konten gitu, supaya apa? Supaya nanti fokusnya akan banyak gitu dan akan dapat materi baru. Jadi orang nggak ngeliat iklannya Gibran Akikah gitu aja atau iklannya Kado Permata itu aja, kan kayak gitu kan, tapi nanti akan banyak variasinya. Makanya saya bilang minimal 5, kira-kira kayak gitu. Oke ya.
Jadi dari sini kita akan banyak banget ngobrolin ya, buat terutama untuk tim sosmed ya, saya cek dan lain-lain. Terus kemudian dari tim konten ya, terus kemudian dari CS ya, nanti akan, makanya kalau CS itu kan intens banget sama Mbak Dian gitu ya. Mbak Dian yang mungkin setiap minggu pasti kontakkan, ini gimana progresnya, ada apa yang di iniin. Nah, itu sebagai salah satu tanggung jawab kami untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman semua. Nah, pasti tadi saya bilang ini ada penyesuaian gitu ya, pasti ada penyesuaian. Terus apa nih polanya seperti apa? Nah, itu yang kita lagi coba rumuskan, karena mungkin pola yang teman-teman biasa lakukan itu berbeda dengan yang kami obrolin ya, yang kami bicarakan. Nanti akan ketemu nih polanya seperti apa kalau misalnya sudah sering ngobrol. Oh, ternyata polanya seperti ini, seperti itu. Gitu. Oke ya, itu sedikit dari kami. Pandang Kang Enda, silakan izin kalau misalnya dari kami selesai. Izin kalau misalnya ada yang mau dibicarakan atau ditanyakan, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.